pembelajarannya kita akan dilakukan melalui online. Seperti yang teman-teman telah ketahui, kemarin kita udah belajar mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, langkah berikutnya setelah teman-teman membuat ayat jurnal penyesuaian adalah membuat neraca lajur. Nah, untuk neraca lajur ini adalah rangkuman dari jurnal-jurnal yang teman-teman udah buat kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini ada kolom nomor akun, kemudian neraca saldo, debit kredit, ayat jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo, neraca saldo setelah disesuaikan, debit kreditnya juga ada, laba rugi, debit kredit, neraca debit kredit. Nah, untuk nomor akunnya, untuk cara ngejawabnya atau cara ngerjain ini teman-teman, please kerjain dulu dari nomor akunnya. Nomor akun di sini teman-teman isinya dari mana? Semua yang ada di neraca saldo yang kemarin teman-teman udah list gitu ya, sama di ayat jurnal penyesuaian yang teman-teman kemarin udah bikin. Silahkan untuk tulis kembali di sini nomor akunnya berurutan, mulai dari nomor akun terkecil sampai yang terbesar, dari 111 sampai dengan 517 kalau nggak salah kemarin tuh ya. Nah, di sini setelah nomor akunnya ditulis gitu ya, di sampingnya kita sesuaikan dengan nama akunnya. Kalau satu-satu apa tadi? 111 kas kan. Nah, sampai ke beban yang paling terakhir. Nanti dari situ kita lanjut ke bagian neraca saldo. Kalau bagian neraca saldo, teman-teman isinya sama yang ada di bagian neraca saldo aja yang teman-teman udah bikin kayak gitu. Misalkan di sini ada kas gitu ya, berarti 1.1.1. Makanya kas. Kas ada nggak sih di neraca saldo? Ada. Misalkan kas tuh 108 juta 100.000 kayak gitu. Selanjutnya ada, kok ini jadi tanggal sih, general aja 1.1.1 lah. Oke, pokoknya ini tuh 1.1 deh ya. Nah, itu 1.1.1 ya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. Terus selanjutnya kita ke misalkan gitu ya, aku mau loncat ke akumulasi penyusutan peralatan. Nah, buat akumulasi penyusutan peralatan gitu kan ya, ini tuh nomor akunnya di 1.2.2. Nah, di sini kan akumulasi penyusutan nggak ada nih di neraca saldo kayak gitu kan ya, berarti nggak usah ditulis kayak gitu, kosongin aja kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan saldonya udah jadi 0 gitu maka di strip aja seperti yang kemarin kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada di neraca saldo seperti akumulasi penyusutan peralatan, maka teman-teman kosongin aja, skip aja langsung ke akun berikutnya. Terus kalau misalkan udah beres gitu ya, semua yang ada di neraca saldo udah ditulis gitu ya, semua udah ditulis, yang debit kreditnya udah ditulis, nanti di bagian paling bawah tulis ke total kayak gitu, sehingga nanti debitnya dijumlahin, kemudian kreditnya juga sama dijumlahin. Nah, di sini saldo debit dan juga kredit harus balance kayak gitu. Selanjutnya kita beralih ke ayat jurnal penyesuaian. Kalau ayat jurnal penyesuaian berarti dilihat dari ayat jurnal penyesuaian yang kemarin kayak gitu, teman-teman, yang telah dibuat. Literally baru minggu kemarin kan ya. Nah, di sini teman-teman lihat apakah kas ada penyesuaian tidak. Kalau tidak ya udah skip, lanjut sampai ke akun-akun yang udah ada penyesuaiannya. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Kemarin kan di neraca saldonya nggak ada, tetapi ayat jurnal penyesuaiannya ada, maka kita harus tulis di ayat jurnal penyesuaian untuk akumulasi penyusutan peralatan itu berapa. Ternyata ada di sisi kredit sebesar 2.300.000 kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti yang ayat jurnal penyesuaian juga kalau nggak ada ya udah kosongin, kalau misalkan ada ya isi kayak gitu, teman-teman. Terus nanti teman-teman di sini akan menjumlahkan debitnya berapa, ditotalkan di paling bawah,
kreditnya berapa, totalkan paling bawah. Seperti itu. Sama ya konsepnya kayak neraca saldo. Selanjutnya kita ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kalau neraca saldo setelah disesuaikan, misalkan gitu ya, di sini tuh neraca saldonya ada debit, sedangkan di sini ayat jurnal penyesuaiannya ada kredit sebesar 100.000 gitu ya. Misal, ini misalkan aja contoh. Maka di sini kita harus hitung teman-teman, 108.100.000 di ayat jurnal penyesuaiannya ada kredit sebesar 100.000 karena di sini posisinya berbeda di debit dan juga di kredit, maka sifatnya akan saling mengurangi kayak gitu teman-teman. Nah, kita lihat sisi mana yang paling besarnya. Oh, ada di debit gitu ya, yang paling besar nominalnya. Makanya nanti saldo akhirnya akan ada di debit kayak gitu teman-teman. 108.100.000 dikurangi 100.000 jadi berapa dong? 108 juta. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk neraca saldo setelah disesuaikan itu adalah isinya gitu ya. Saldo-saldo setelah dikurangi kayak gitu. Jadi neraca saldo setelah adanya ayat jurnal penyesuaian. Kalau misalkan ada penambahan pengurangan ya berarti tinggal ditambah ataupun dikurang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada akun baru berarti di sini juga nambah kayak gitu untuk si akun barunya. Nanti neraca saldo setelah disesuaikan juga sama, harus dijumlahkan. Totalnya di sini debitnya, kreditnya di sini. Nah, ini juga sama harus balance ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke laba rugi. Kalau misalkan laba rugi itu tuh teman-teman harus eh menghitung gitu ya atau mencatat akun-akun yang ada di nomor 5 dan juga 4 atau 4 sorry akun nomor 4 dan juga 5 kayak gitu teman-teman. Jangan dipisahin deh, takutnya disangka harus di situ nomor 4. Kita ulang lagi. 4 dan juga 5 kayak gitu teman. Maksudnya akun nomor 4 dan 5 tuh kayak gimana? Akun nomor 4 tuh apa? Yaitu pendapatan kayak gitu. Terus akun nomor 5 apa? Berarti beban. Nah, teman-teman, akun-akun tersebut pendapatan dan juga beban ya akan dicatat di laba rugi ini. Kan di nomor 1 dari sini kan nomor 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, nomor 1 sampai 3 itu tuh nggak diisi di bagian laba rugi, dikosongin kayak gitu. Selanjutnya di bagian udah nomor akun 4 baru deh ditulis di sini. Oh, ada pendapatan berarti ditulis kayak gitu. Di sini kayak gitu. Terus ada beban-beban terus tulis di sini. Nanti totalnya berapa yang debitnya, kreditnya berapa. Di sini nggak akan mungkin balance, teman-teman. Kita lihat selisihnya di mana. Yang paling besar misalkan di sini 5 juta gitu ya. 100 juta aja deh. Kayak gitu. Di sini 50 juta. Oke, berarti di sini teman-teman ada selisih dong kayak gitu kan ya. Selisihnya berapa? 100 juta kurang 50 juta berapa? 50 juta. Nah, kalau misalkan seperti ini kayak gitu. Ketika kita jumlahin 50 tambah 50 berapa? 100, berarti balance 100 juta. Kayak gitu teman-teman. Di sini jangan lupa ditulis lagi 100 juta. Terus di sininya juga sama 100 juta. Kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman. Di sini ada di sisi kredit. Terus di sini ada di neraca. Kalau neraca nanti nomor-nomor akunnya yaitu di nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk nomor-nomor akun 1, 2, dan 3, teman-teman tolong tulis di sini kayak gitu. Jadi di debit dan juga kreditnya. Terus nanti jumlahin juga. Nah, di sini sama, nggak akan balance juga teman-teman. Kayak gitu. Nggak akan balance juga. Nanti teman-teman hitung selisihnya ada di mana, di debit kah atau di kredit kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan di sininya di laba ruginya kredit, otomatis di neracanya debit kayak gitu teman-teman. Jadi kayak saling melengkapi kayak gitu. Di sini debitnya 50 juta, di sini kreditnya 50 juta, di sini debitnya akan diperkirakan sama 50 juta kayak gitu. Sehingga balance kayak gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan kondisinya seperti itu, karena ada laba ruginya ada di sisi kredit, maka diperkirakan ini adalah rugi. Sedangkan kalau misalkan selisihnya ada di sisi debit gitu kan ya, maka itu akan laba. Kayak gitu teman-teman. Oke, seperti itu berarti bisa ya. Silahkan dikerjakan sampai selesai.
Nah, untuk berikutnya ada laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi teman-teman udah bikin sebelumnya di persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini juga nggak jauh beda kayak gitu teman-teman. Pendapatannya di sini seperti biasa atasnya judulnya bengkel sayang mobil, laporan laba rugi 28 Februari 2022. Pendapatannya ada apa aja? Misalkan pendapatan jasa atau pendapatan lainnya kayak gitu. Tulis di sini. Terus kalau misalkan setelah ada gitu ya, baru semuanya ditulis, jumlahin di sini. Jangan lupa di bagian paling akhir, di bagian bawahnya ditarik garis kayak gitu. Selanjutnya di sini ada beban. Sorry, pendapatannya udah ditarik garis, ditotalin di sebelah sini kayak gitu teman-teman. Total pendapatan. Selanjutnya ada beban. Beban juga sama ini beban-bebannya di list kayak gitu, beban apa, beban ini, beban itu kayak gitu ya. Terus nanti dijumlahin kayak gitu teman-teman, saldonya berapa kayak gitu. Nanti total bebannya dijumlahin, ditaruh disimpan di sebelah sini. Nah nanti kalau misalkan ternyata gitu ya saldonya itu minus otomatis gitu ya, pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, maka net loss kayak gitu. Berapa sih selisihnya kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja. Sisanya untuk si eh apa sih si laporan perubahan modalnya, kemudian si laporan neracanya kayak gitu teman-teman. Silahkan dibuat kayak gitu teman-teman. Dibuat sama seperti si persamaan dasar akuntansi kemarin. Oke? Bisa kok, saya yakin bisa. Ya teman-teman, nanti kalau misalkan belum beres dikumpulkan di pertemuan berikutnya aja. Yang pasti di pertemuan berikutnya diusahakan harus sudah beres karena kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke semuanya, thank you. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti tanyakan aja langsung ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.